Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, malam tahun baru KRL Jabodetabek beroperasi 24 jam. Ada pula keberadaan posko tahun baru di Terminal Kampung Rambutan. Iya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang revolusi mental selengkapnya dalam segmen Bincang. Jelang perayaan Tahun Baru 2016, seluruh pasukan kepolisian siap berjaga. Ya, tidak hanya dari pihak kepolisian, organisasi masyarakat pun ikut membantu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Seperti apa peran Ormas menjaga pengamanan perayaan Tahun Baru? Berikut liputannya. Tak berbeda pada saat pengamanan perayaan Natal kemarin, dalam menyambut perayaan Tahun Baru 2016, Kepolisian Republik Indonesia menerjunkan 14.000 pasukan. Tidak hanya Mabes Polri, Polda, dan TNI, organisasi masyarakat pun ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Salah satu ormas yang ikut serta dalam menjaga keamanan gereja jelang ibadah Tahun Baru 2016 adalah Ormas FBR atau biasa dikenal Forum Betawi Rempuk di kawasan Sudimara Pinang, Kota Tangerang. Sejak Natal hingga jelang Tahun Baru 2016, Ormas ini menerjunkan sedikitnya 5 anggota yang berjaga di kawasan Gereja Katolik Santa Bernadette untuk menciptakan keamanan bersama. Tujuan kami adalah menjaga stabilitas biar menjadi lebih baik lagi, menjadi damai dan saling harga menghargai, hormat menghormati, dan terutama menjadi toleransi umat beragama. Walaupun mayoritas anggota Forum Betawi Rempuk memeluk agama Islam, namun kepedulian dan toleransi tetap dijaga sehingga kedamaian bisa dirasakan. Alex, pria berusia 38 tahun ini, sudah sejak tahun 2011 sudah bergabung menjadi anggota FBR. Selama 4 tahun itu pula, di sela pekerjaannya menjadi security perumahan, ia menyempatkan diri untuk tetap membantu kepolisian dalam menjaga kedamaian beragama. Karena saya juga orang muslim, tapi kita nggak terlalu memponis ibarat agama orang. Kita membantu, menjaga, mengamankan, seperti itu. Dengan adanya organisasi masyarakat yang ikut serta dalam penjagaan ibadah Tahun Baru 2016, diharapkan seluruh umat Kristiani merasa aman saat beribadah dan tidak akan terjadi gesekan antar umat beragama yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Wiwit Purnamasari, Dio Malau, DAI TV. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat saat perayaan malam Tahun Baru, PT KAI akan mengoperasikan komuter lain, maksud kami komuter lain Jabodetabek selama 24 jam. Ya, seperti apa kesiapan PT Kereta Api untuk memberikan layanan transportasi untuk warga yang akan merayakan malam pergantian tahun? Berikut liputannya. Jelang pergantian tahun, pusat-pusat rekreasi didatangi oleh ribuan warga yang ingin memeriahkan pesta malam pergantian tahun. Hal ini turut berimbas pada kemacetan lalu lintas di sekitar tempat rekreasi. Untuk mengurangi kemacetan dan memudahkan transportasi masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru, PT Kereta Api Komuter Line akan menambah 26 perjalanan KRL di seluruh rute. Sehingga pada 1 Januari 2016, KRL Jabodetabek akan beroperasi selama 24 jam. Tahun baru ini kaitannya dengan KRL ya, komuter lain. Kalau komuter lain memang ranahnya operasionalnya berada di PT KCJ. Ya, rencananya KCJ juga akan mengoperasikan KA sampai dengan 24 jam untuk mendukung masyarakat merayakan tahun baru ya. Jadi kita operasionalkan. Jadwal tambahan KRL khusus Tahun Baru 2016 adalah sebagai berikut. Lintas Bogor Jatinegara. Kereta akan berangkat dari Bogor ke Jatinegara pukul 22.55 dan kembali dari Jatinegara ke Bogor pukul 1.30. Lintas Bekasi Jakarta Kota. Kereta akan berangkat dari Bekasi ke Jakarta Kota pukul 23.54, 00.54, dan 1.54. Berangkat dari Manggarai ke Jakarta Kota pukul 03.38 dan 03.43. Kereta tujuan Bekasi akan berangkat dari Jakarta Kota pukul 1.45, 2.15, 3.15,
dan 04.30. Lintas Bogor Jakarta Kota. Kereta akan berangkat dari Bogor ke Jakarta Kota pukul 23.20, 00.30 dan 01.59. Kereta akan kembali dari Jakarta Kota ke Bogor pukul 01.30, 02.30, 03.30 dan 04.37. Lintas Parung Panjang Tanah Abang. Kereta berangkat dari Parung Panjang ke Tanah Abang pukul 00.09 dan 01.24. Kembali dari Tanah Abang ke Parung Panjang pukul 01.30 dan 02.45. Lintas Tangerang Duri. Berangkat dari Tangerang ke Duri pukul 01.30. Kereta dari Manggarai tujuan Duri berangkat pukul 02.10. Dan kereta dari Duri ke Tangerang berangkat pukul 02.40. Sedangkan kereta dari Duri ke Manggarai juga berangkat pukul 02.40. Masyarakat menanggapi positif kebijakan ini. Ya bagus sih kalau di malam tahun baru KRL 24 jam biar masyarakat juga bisa nikmatin KRL-nya. Bagus sih kalau misalkan KRL ada 24 jam, soalnya kan rata-rata kan orang keluarnya malam ya kalau malam tahun baru, jadi ngebantu banget sih. Kalau penanggapan saya sih syukur aja kalau 24 jam, jadi kita nggak ketakutan gitu kan istilahnya ketinggalan kereta gitu, bisa main agak lamaan gitu. Pelayanan KRL 24 jam pada tahun baru ini selain mengurangi kemacetan, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin merayakan tahun baru hingga larut malam. Yeremia Tera, Stephen Subroto, Dai TV, Jakarta. Pada perayaan malam tahun baru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan malam bebas kendaraan bermotor. Pemerintah DKI melalui instansi terkait juga telah menyiapkan parkir di gedung-gedung sepanjang Jalan Sudirman Tamrin yang bisa dimanfaatkan untuk memarkirkan kendaraan saat perayaan pergantian tahun. Malam pergantian tahun tinggal menunggu hitungan jam. Untuk memeriahkannya, pemerintah DKI Jakarta menyediakan berbagai kegiatan rekreasi untuk warga Jakarta. Salah satunya adalah malam bebas kendaraan atau Car Free Night. Di sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman, dari Duku Atas hingga Menara Indosat. Kegiatan Car Free Night ini akan dibuka dari jam 5 sore hingga jam 5 pagi. Pada malam tahun baru ini, Car Free Night akan berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya, tahun ini tidak disediakan panggung-panggung hiburan di sepanjang jalan. Panggung-panggung hiburan akan disebar di berbagai taman hiburan di setiap kota madya di Jakarta. Hal ini bertujuan agar menghindari penumpukan massa di satu titik. Kenapa kita tidak melakukan panggung hiburan di Tamrin Sudirman, tapi kita alihkan ke masing-masing wilayah, agar konsentrasinya itu tidak tertumpu dalam satu titik. Dengan demikian, masalah kemacetan kan bisa kita atasi. Pemerintah juga menyiapkan parkir di gedung-gedung di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin, sehingga bagi warga yang membawa kendaraan dapat memarkirkannya di sana. Dan untuk warga yang menggunakan kendaraan umum, Transjakarta Koridor 1 Blok M Jakarta Kota akan beroperasi selama 24 jam. Dinas Perhubungan juga telah mengatur rekayasa lalu lintas untuk mengalihkan kendaraan dari arah Blok M dan Gajah Mada agar tidak melintas di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Rekayasanya lalu lintas sudah barang tentu kita sudah siapkan. Yang pertama dari Gatot Subroto menuju Sudirman diluruskan ke arah Senayan, Slipi dan seterusnya. Selanjutnya arah dari Gatot Subroto menuju Sudirman dialihkan ke arah Blok M. Selanjutnya yang ketiga dari Sudirman menuju Tamrin dialihkan ke kiri ke Jalan Gatot Subroto dan seterusnya. Selanjutnya dari arus dari Gatsu menuju Sudirman diluruskan ke Jalan Gatsu Rasuna Said maupun MT Haryono. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satpol PP dan Polda Metro Jaya menurunkan lebih dari 200 personil untuk mengamankan kegiatan Car Free Night tahun ini. Sehingga nantinya warga dapat berekreasi menikmati suasana kota di malam pergantian tahun 2015-2016. Yeremia Tera, Stephen Subroto, Dai TV, Jakarta.
Jakarta masih menjadi kota tujuan masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang bus luar kota yang datang dan dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, untuk memberi kenyamanan bagi para penumpang baik yang datang maupun yang akan berangkat ke luar kota, pihak Terminal Kampung Rambutan telah menyiapkan posko keamanan dan kesehatan. Pasca liburan Natal 2015, arus penumpang dari berbagai kota di Pulau Jawa yang tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur terus berdatangan. Tercatat hingga tanggal 27 Desember lalu, jumlah penumpang yang datang ke Jakarta melalui terminal ini mencapai 19.000 penumpang. Dibandingkan dengan tahun 2014 lalu, kedatangan jumlah penumpang pasca libur Natal tahun ini meningkat sekitar 100% lebih dari jumlah penumpang tahun lalu sebanyak 9.000 penumpang. Menurut Kepala Terminal Kampung Rambutan, Emirel August, jumlah ini tidak saja didominasi warga Jakarta yang kembali untuk masuk kerja, namun juga banyak masyarakat luar kota yang datang untuk merayakan Tahun Baru 2016 di Jakarta. Tanggal 27 kemarin, biasanya 9.000, ini jadi 19.000. Itu ada kenaikan 2 kali lipat. Mungkin kenaikan itu ketepatan tadi, yang dari luar kota itu mau berlibur ke tempat-tempat wisata ke Jakarta. Sementara itu, untuk jumlah keberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan pasca libur Natal tanggal 27 Desember 2015 terhitung 1.900 penumpang. Angka ini terhitung menurun 25% jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 2.500 penumpang. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan para penumpang, pihak terminal telah menyiagakan petugas berjaga 24 jam dan juga menyediakan posko kesehatan dan keamanan. Ahmad Effendi, Yoga Pratama, DAI TV. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang bus selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan posko angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di sejumlah terminal di Jakarta. Ya, melalui posko ini, supir bus diperiksa kesehatannya untuk mengantisipasi keamanan bus dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan bersama Dinas Kesehatan, BNN, dan Kepolisian mendirikan posko angkutan Natal dan Tahun Baru di beberapa terminal di DKI Jakarta. Seperti posko angkutan Natal dan Tahun Baru di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, yang siaga untuk memeriksa kesehatan para supir bus guna menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang bus selama perjalanan. Para petugas kesehatan berjaga dan memeriksa sejumlah sopir bus yang tiba di terminal untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kelayakan menjalankan angkutan bus. Screening supir ini kita ngecek di sini tensi, gula darah, kemudian tes narkoba, ada benzodiazepin, amfetamin, sama marijuana. Nah, itu kita 3 marker itu kita periksa sama pemeriksaan yang lain, termasuk respirasi alkohol. Setelah menjalani pemeriksaan, sopir bus akan mendapatkan surat rekomendasi kelulusan uji tes kesehatan yang berlaku hanya 1 kali 24 jam. Sementara itu, menurut Kepala UPT Terminal DKI Jakarta, Anggiat Banjarnahor, posko yang disiagakan ini berjumlah 10 posko yang tersebar di sejumlah terminal di DKI Jakarta. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan dari penumpang yang hendak mau mudik Natal dan Tahun Baru, bahkan Maulid Nabi, kemarin kita siapkan di 10 terminal posko, membuat tenda sebagaimana semacam yang ada kita di samping kita ini. Ya, jadi itu kita buat di 10 terminal. Lalu ada tes urin di 5 terminal. Jadi untuk supaya pengemudi itu lebih terawasi, lebih terkontrol, sehingga dia membawa kendaraannya bisa selamat ke tujuan. Selain dari Terminal Kampung Rambutan, posko ini juga berdiri di beberapa terminal lain yang berada di wilayah DKI Jakarta. Di antaranya di Terminal Pulau Gadung, Kalideres, Rawamangun, Tanjung Priuk, hingga Pinang Ranti. Posko ini disiagakan sejak tanggal 23 Desember 2015 ini nantinya akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2016 mendatang. Ahmad Effendi, Yoga Pratama, DAI TV. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi mental, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Hala Indonesia.